Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah keyakinan seluruh umat di dunia, bahkan keyakinan kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin kembali merenungkan firman-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu yang membawa hidup kami kepada sebuah nilai yang berarti, sehingga kami boleh cakap menjalani hidup, kami boleh makin bijak, dan kami boleh menemukan kebenaran-Mu terlebur dalam hidup kami, dan kami bangkit mengasihi-Mu. Roh Kudus menuntun kami dalam semua kebenaran-Mu. Yang percaya berkata amin. Tetap berdiri, kita akan buka Alkitab. Kita akan buka kitab secara bersama-sama dan kita akan baca firman Tuhan. Kita akan baca firman ini secara bersuara, artinya kita akan berbalasan. Kita akan buka dari kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Agak panjang firman Tuhan, kita akan baca dengan berbalasan. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Sudah ketemu? Sudah ketemu, amin? Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ayat 28. Mintalah orang yang membutuhkan, orang yang menjatuhkan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan
barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimanakah kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kita sampai di ayat yang ke-26. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan minggu lalu kita sudah bahas tentang hal yang menarik. Kita sudah membahas tentang Alkitab berkata iman yang tepat arah. Minggu lalu kita diajak untuk bergairah, kita diajak untuk menjadi penyembah, kita diajak tidak untuk mencari, kita hanya tahu Tuhan baik, tapi kita tidak pernah berbalik untuk mengasihinya. Dan menarik pagi hari ini kita masuk dalam tema yang senada dengan itu. Saudara dan saya diajak firman Tuhan untuk belajar tentang iman dan kemurahan hati. Katakan sama-sama, 2, 3. Iman dan kemurahan hati. Iman dan kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita baca teks kitab Lukas ini, teks yang sejajar dengan kitab Ulangan. Jadi Alkitab ini mengajarkan tentang bagaimana saudara dan saya yang pertama mengasihi Allah tanpa syarat. Nah, ini adalah dasar untuk kita beribadah, dasar untuk kita menjalani hidup, dasar untuk kita melangkah menjalani setiap proses dalam hidup. Ini menarik, ini tidak bisa digugat yang pertama. Kasihilah Tuhan Allah. Tapi yang menarik setelah kita baca kitab Lukas, kita kemudian berenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Karena kita sedang diberikan sebuah arahan untuk kita beriman, tapi iman itu harus dinyatakan dengan kemurahan. Amin. Iman yang dinyatakan dengan kita mengasihi Allah. Nah, karena itu Alkitab berkata kepada kita, respon itu seharusnya menjadi bagian yang penting dalam orang percaya. Kita mengasihi Tuhan benar. Ada orang yang belum pernah baca Alkitab, sudah membaca, kemudian Alkitab berkata kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak mudah. Mengasihi sesama ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang semudah kita membalikan telapak tangan. Mengasihi sesama itu artinya takarannya saya dan Pak Kinako, saya dengan Indo, saya dengan Mama Iren. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah ketika saya renungkan, ini adalah level yang sangat tinggi dalam hidup kita. Karena kan seringnya dalam hidup ini goyang, nah aku mau, ya jago mau, atau aku mau. Tapi kalau yang lain, tunggu dulu, ya. Yang penting aku. Nah, ini bergerak, ini menggerogoti hidup, sehingga memang pada dasarnya manusia itu tampil egois karena dia merasa aku, kemudian orang lain
melakukannya. Mungkin kita banyak membaca Alkitab, yang sudah rajin membaca Alkitab, tetapi belum melakukan. Nah, karena itu apa yang pertama yang kita pelajari? Alkitab berkata mengasihi bukan membenci. Katakan sama-sama, 2, 3. Mengasihi bukan membenci. Nah, ini dia. Jadi dalam hidup ini suami istri kadang-kadang ada hal yang tidak baik, bisa langsung emosi tingkat dewa, dan bisa marah. Ya, bisa tidak terjadi percakapan. Anak-anak, ya kan ya, dengan orang tua. Kemudian kita lihat di dalam masyarakat, kadang-kadang ini muncul juga dalam gereja. Tak aku perai, terus dia nggak mau, dia ajak bicara. Dan ini Alkitab berkata, jika kita dipanggil untuk menjadi, Paulus berkata, manusia Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang berarti, berkenan, dan kita tak dipanggil, hei Buddha, kita tak dipanggil. Menarik, Alkitab berkata, kita statusnya di hadapan Allah adalah anak. Katakan sama-sama, anak. Anak ini adalah kita ini menerima segala yang baik, kita menerima segala yang indah, segala yang baik dari Allah. Nah, karena itu Allah berkata, kamu ada di dalam dunia yang singkat, kamu ada dalam perjalanan yang kadang-kadang gak baik, kadang-kadang kamu bertemu dengan si A yang membuat hatimu sakit, si B yang mengecewakanmu, si A yang mungkin memanipulatif hidupmu, si C yang kadang-kadang membuat kamu gak bisa lagi Tuhan, emosi. Tapi Alkitab berkata, jangan benci. Ini kita sedang belajar level tertinggi dari hidup. Sekarang pertanyaannya gampang gak? Kita long diinjak kaki kita aja sudah marah, kita kan 7 turunan, diingat sampai bertahun-tahun. Ada orang yang merayakan Natal tahun ini, tapi masih dendam kepada mertuanya, kan ini menyakitkan. Ada orang yang merayakan Paskah, kita akan menuju Paskah nih kan, kita akan menuju Jumat Agung, tetapi dia tidak suka tetangganya. Ada banyak dalam hidup yang membuat hidup kita ini sebenarnya tidak berkualitas, itu satu. Yang kedua, hidup kita ini menjadi hidup yang sepertinya sama aja dengan orang lain, tidak ada perbedaan. Ya, kalau orang lain gosip ya kita gosip, kalau orang lain menyakiti ya kita balas menyakiti, kalau orang lain menyuntik kita dengan pil-pil palsu, kita juga suntik dengan pil-pil palsu. Artinya perkataan-perkataan yang tidak, oh iya, sehingga memang muncul masalah. Nah, masalah inilah yang kemudian menarik kualitas hidup kita sehingga kita mengalami hidup yang sulit. Kekasih Tuhan, Alkitab berkata poin yang pertama dalam sekali Alkitab berkata, ayo mengasihi. Kasihi suamimu. Bapak Ibu, kita tidak sepanjang jalan bersama. Kadang suami bisa duluan, istri bisa duluan, kadang bisa anak duluan. Dalam komunitas, dalam keluarga, dalam persekutuan kita, dalam gereja, di mana saja, kadang memang omongan itu kadang-kadang masuknya di hati itu pahit. Kita tidak bisa menghindari itu. Tapi Alkitab berkata, ayo kembangkan kasih. Ya, saya kadang-kadang dengan suami saya, karena kan jaraknya jauh, kami mau membuat keputusan. Kadang-kadang kami kepalanya panas berdua, terus emosi. Terus saya berkata, udah kita nggak usah bahas dulu lah, kepalanya panas, daripada nanti tidak dikirim uang bulanan kan. Ya udahlah. Nah, kemudian saya tidak langsung hubungi sehari itu, saya hubungi berikutnya, dan Alkitab berkata, saya ingat dan saya berkata, darling, nggak enak percakapan kita kemarin. Dia bilang, iya nggak enak. Boleh nggak kita perbaiki? Boleh. Selalu ada kesempatan, selalu ada celah. Alkitab berkata pagi hari ini, kasihilah musuhmu. Ini berbicara, ya adik berdua duduk nak ya duduk ya, biar ibu pendetanya bisa bagi ya, supaya ya, terima kasih ya, oke. Jadi Alkitab berkata begini, mengasihi bukan membenci. Jadi saudara, kadang-kadang ini yang sering muncul membenci itu justru yang aneh itu adalah dalam keluarga kan. Kadang-kadang kakak dan adik tidak saling bersahabat, ya toh, padahal keluarga.
Keluarga A, keluarga B pasang sama-sama pasang tembok tinggi. Kau siapa, saya siapa? Ya enggak mau. Ya keluarga, ya kan? Dari keluarga kadang-kadang muncul hal yang menakutkan. Nah, ada itu masuk di persekutuan. Kadang-kadang kita lihat nggak cocok, kita nggak suka. Nah, Alkitab mau mengajari kita kualitas. Ini rahasia hidup. Jika saudara ingin menikmati hidup, ini ayo kasih. Kadang-kadang kita nggak punya alasan untuk mengasihinya. Lakukan aja. Ini membuat hidup kita ini jadi berbeda. Jadi kadang-kadang kita lihatnya orang itu tidak lagi sebagai musuh, tapi kita melihat dia, aduh kasihan ya. Dulu saya di rumah itu kalau bunyi sound ini besar, Allahu Akbar, ulang matikan, kalau dimatikan. Tapi sekarang setelah saya lebih dalam merenungkan firman Tuhan, saya melihat teman-teman kita yang tidak seiman itu jadi bangkit rasa kasihan. Bagaimana kalau teman-temanku yang baik ini, yang luar biasa berbaris menuju neraka? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang saya tidak mungkin membangun permusuhan. Saya membangun hubungan dengan orang-orang yang punya label-label agama. Dan Alkitab berkata, ayo kasih. Kalau kita lihat hari ini kita tidak suka, masih pahit hati kita, itu kita belum mengasihi kok. Masih teori itu. Kita lihat lagi masih emosi kita. Oh, itu belum mengasihi kok. Itu masih teori. Tapi kalau kita lihat dan kita berkata, kau saudaraku dan kau sahabatku. Tidak mudah. Lagunya mungkin gampang. Tapi kalau orang itu kita tidak suka, sulit dinyanyikan lagu itu. Saudara-saudara penipu, kan gitu biasanya kan? Saudara-saudara ini wah gitu deh. Nah, Alkitab mau berkata, ayo hubungan keluarga, persaudaraan, lingkungan, saudara dimanapun kita berada, ayo kita belajar, kita melakukan yang pertama, kita mengasihi. Ada amin? Karena kalau kita mengasihi, Alkitab memberikan kita pengajaran yang dahsyat. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 46, jika hanya mengasihi orang yang mengasihi, maka saudara dan saya tidak ada perbedaan dengan apa? Sejajarnya pemungut cukai, mereka yang jahat lainnya, sama aja. Dan kita pun dikritik bahwa kita harusnya memiliki kualitas, rontokkan hal-hal yang membuat hidup kita itu tidak berkualitas. Ini menarik sekali. Saya sudah praktek Bapak Ibu. Jadi kalau saya kemana-mana, ini saudara juga bisa terapin. Saya selalu doa, saya berdoa, Tuhan pertemukan dengan saya dengan orang baik. Berulang kali saya cerita tahun lalu, berjumpalitan saya jatuh, yang nolong saya nggak kenal. Saya ditolong, dibalut, diangkat, wah luar biasa. Saya berkata saya nggak kenal Tuhan. Dalam suatu kejadian ada banyak yang saya alami. Dalam sebuah situasi, saya pergi ke sebuah tempat dan di sana doa saya sederhana. Pertemukan saya dengan orang baik. Di sana saya ketemu dengan orang yang ya, hubungannya nggak enak. Saya diam aja. Dan saya berkata, apa yang kita dapat kalau kita sudah memainkan hidup orang lain? Gak ada kan? Gak ada. Ayo kita berpikiran yang baik. Ayo kita saling membangun. Karena kesempatan hidup bersama di dalam dunia itu sementara. Jadi kita jangan bangkit menyakiti. Nah, ini banyak muncul di sekeliling kita hanya karena persoalan kecil. Kita tidak saling suka. Bayangkan keluarga, kakak adik. Di keluarga kami, kakak saya pertama, saya punya kakak di atas saya 3, saya keempat, ada dari saya 1. Saya bilang sama kakak saya yang pertama, kita ini tidak mau bersaingan masalah hal lain, tapi kita bagaimana kita saling membagi kebaikan. Tidak bicara duit, tapi kita bicara perkataan yang baik, kualitas hidup bersama. Ya kan, itu indah sekali. Kita memperlihatkan sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita mengasihi orang lain, saudara. Bahkan kita semua ini sebagai saudara. Saya rasa ketika kata kasihilah itu kita lakukan, indah sekali dunia ini. Bukan saudara ke rumah A tidak ada gosip, saudara ke rumah B, artinya kita lihat oh memang orang ini masih terbatas nih, belum tinggi ilmunya, ya sudahlah, dia pahamnya begitu, ya sudahlah. Kita ke tempat lain, aduh, terus kita pikir ya udahlah bapaknya ya udah belum dewasa rohani, ya sudahlah, ya kan? Ini akan membuat hidup kita indah. Amin. Jangan hidup dalam emosi. Bapak Ibu Saudara, banyak yang masuk rumah sakit itu sakitnya nggak ditemukan. Padahal sakit itu muncul dari emosi, saraf yang tertekan,
ketika dia tenang, diimpus tenang, tidur sembuh, ya kan, aneh kan? Dan apalagi kalau saudara emosinya mau melebihi tinggi badan, saudara katakan, Tuhan kuasai hidup saya, Roh Kudus tuntun saya. Wah, ini indah sekali. Nah, karena itu Alkitab mau mengajar kita kualitas hidup. Semua, jadi semua orang punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Tapi saudara dan saya tidak punya hak menyakiti dan berkata si A jelek, si B buruk, si A bagus, si hebat. Tidak ada. Saat kita bersama-sama, ayo kita maju, ayo kita bergerak, ayo kita saling mendorong, ayo kita saling membangun di dalam Tuhan. Karena pengkhotbah berkata kesementaraan hidup yang mengingatkan kita untuk menjalani hidup yang berkualitas. Amin. Nah, kemudian yang kedua, mari kita baca sama-sama. 2-3, memberkati bukan mengutuk. Mudah? Mudah enggak? Halo, mudah enggak? Tidak mudah. Tidak mudah. Kalau saudara berkata mudah itu palsu, itu bohong itu. Banyak orang yang bajunya bagus, senyumnya bagus, tapi hatinya pahit. Nah, itu dia. Dan kita mau kasih tahu kita jurus yang kedua. Kalau saudara dalam hidup ini ada orang nggak suka, ini saya sudah praktek dan berulang kali saya lihat kebaikan Tuhan di situ. Orang nggak suka saya pernah berpengalaman. Ada orang ini levelnya tinggi, hamba Tuhan, nggak suka. Saya nggak melawan. Saya berdoa, Tuhan berkati si A supaya Tuhan tolong hidupnya. Dan saya melihat cara Tuhan menolong saya melewati itu jauh lebih indah. Dia lihat saya, dia buang muka, berarti dia belum dewasa. Tapi yang saya bangun adalah untuk apa membenci. Kalau kita benci itu saudara, itu larinya nanti kepada jantung, larinya kepada hati, ya kan? Ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini saya senang sekali. Semakin kita belajar Alkitab, kita menemukan rahasia-rahasia. Pak Kina mungkin kalau nyetir di jalan bisa emosi, Pak. Mama asin kanan belok kiri kan, wah bisa emosi kita. Gimana nih mamanya belok kanan, wah belok kiri ya marah. Apalagi kalau buru-buru, ya bisa ada juga kita ada mau mengambil keputusan, ya kan ya. Tapi kita salah paham, kita marah, ya kan. Kalau kita berkata udah selesaikan. Makanya saya senang ajaran Tuhan Yesus, ya. Kalau suami istri bertengkar jangan sampai matahari terbenam. Kalau tidur belakang-belakangan ya kan tidak enak kan. Nah, jadi kita udah selesai cepat. Ini Tuhan itu gampang sekali. Jadi saya ketemu dengan orang muda, saya cukup terkejut. Kami ngobrol dan terjadi eksiden di depan, menakutkan. Kemudian dia berkata begini. Terus saya bahas. Terus bagaimana gini? Jadi ini A, B dan C. Tapi responnya begini. Sudahlah Bu, itu sudah berlalu. Padahal baru 1 detik. Dan saya berkata, wow, orang muda ini hebat sekali. Baru umur 21 tahun. Dan dia berkata, sudahlah Bu, yang terjadi di depan ini hampir mengancam nyawa, menakutkan. Tapi dia berkata, sudahlah, saya ketika menyiapkan firman ini, saya berkata, tidak semua orang ada di sana. Tidak semua adanya adalah orang adanya kalau nggak disukai, balas nggak disukai, ya kan? Buang muka di sana, lebih buang muka lagi lebih tinggi. Iya kan ya? Di sana angkat muka juga lebih tinggi. Terus kita dapat apa? Nah ini benar. Yesus berkata, jangan membenci. Kalau saudara pengen bahagia menjalani minggu-minggu yang Tuhan karuniakan, jangan membenci. Saudara, Alkitab berkata, ayo kita memberkati. Amin. Anda suka kita lihat teman kita hidupnya pura-puranda, jangan gini fisik kok. Loh, kita Tuhan berkati si A, Tuhan angkat. Berkati supaya Tuhan kuatkan. Berkati si B. Bapak Ibu Saudara, saya sedang mempraktikkan cara berdoa versi online. Artinya begini, saudara tidak berdoa itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang saya tahu pasti bahwa ketika saya berkata ayo kita bersatu hati, saudara sedang datang dan saya di hadapan Tuhan dan tutup untuk perkara-perkara. Mungkin ada hal yang baru yang Tuhan karuniakan di saat saudara berdoa. Tetapi itu adalah latihan bagaimana kita ada di dalam perkenanan Tuhan, menghadap Dia dalam keterbatasan kita. Alkitab berkata, tindakan memberkati ya yang telah mengutuk kita itu membuat hidup kita ini berbeda. Amin.
tindakan-tindakan Kristus di kayu salib ketika Yesus disalibkan dan dia berkata sudah selesai. Ini artinya saudara dan saya diberi karya, diberi berkat yang sangat luar biasa. Dan menarik Alkitab berkata berdoa. Saya katakan berdoa gampang kan? Yang praktekannya mudah enggak? Enggak ada yang lihat masih bisa berdoa enggak? Tidak semua orang bisa melakukan. Nah karena itu saya mau mengajak, ayo kita belajar memberkati dalam doa. Ada seorang wanita ibu-ibu yang konseling dengan saya. Dia bilang, Bu Desti, suami saya selingkuh. Saya bilang, waduh, selingkuh dengan siapa? Dengan pegawai. Ibu ini kaya sekali, keadaannya sangat baik, berkat Tuhan luar biasa. Terus saya tanya, maaf Bu, ada satu yang saya mau tanya dalam keluarga. Pernah nggak kamu bangun mesbah doa? Secara khusus kau doakan suamimu. Suami keluar dari rumah itu doakan. Pasal dia jumpalitan di dunia urusan surga itu. Tapi kau doakan. Wah enggak, nah, iyalah. Kau buka celah kalau kamu membiarkan. Karena begini, laki-laki kan akal yang main, bukan perasaan. Ya kan ya? Dan dia punya kemungkinan 101 kali jatuh dalam dosa dibanding wanita. Dia bisa lihat, dia bisa jatuh dalam dosa. Nah apa yang pasangan lakukan, saya katakan, ayo doakan. Karena saya selalu yakin bahwa ada kuasa di dalam doa. Doa istri menguduskan suami. Tapi ingat, jika suami dan istri bertengkar, doa suami tidak dengarkan itu di surga. Nah ini dia. Banyak orang merasa, oh enggak apa-apa. Alkitab berkata, mengajak kita, ayo kita mendoakan. Doa saudara nggak usah indah-indah. Mungkin kadang-kadang doa kita nggak beraturan. Doa kita mungkin aneh lah doa kita itu. Tapi Alkitab berkata, saya mau sampaikan sekali lagi, doa orang benar. Kalau saudara motifnya benar, hatinya baik, berdoa, Tuhan pasti dengarkan. Ada amin? Orang yang benar, bukan isi doanya yang indah meliuk-liuk. Oh duhai Tuhan yang di surga, sementara dia barusan menipu, atau barusan berbohong, atau barusan melukai. Itu Tuhan tidak dengar. Menarik kan? Nah kadang-kadang bagian inilah yang akan kita pikirkan bersama, sehingga saudara dan saya memiliki cara hidup yang indah, yang kita pakai untuk menjalani hidup. Banyak yang berkata sama saya, Bu Desi, tidak takutkah kamu suamimu ABCD? Saya berkata, kami bangun pernikahan itu di dalam doa. Dan dia, suami saya, tengah malam selalu maksa saya bangun untuk berdoa, bahkan saya marah. Dan suami saya juga melayani. Saya bilang sama suami saya, Han, kamu di Semarang bekerja karena suami saya lagi mengurusi toko, ya kan ya. Nah ini beberapa waktu yang lalu kami dapat situasi yang sulit karena karyawannya bawa duitnya pergi, jadi memang kolaps. Mulai dari awal perjuangannya besar sekali. Terus saya bilang, jangan sampai kamu lirikan matamu itu membuat wanita lain itu ikut-ikut di belakang kamu jatuh dalam dosa dan hidupmu susah. Terus dia bilang, saya tidak berpikiran ke sana. Saya sedang memikirkan bagaimana saya bekerja. Ya memang suami saya itu mania bekerja ya. Bagaimana saya bekerja, kemudian bagaimana saya melayani Tuhan. Nah ini saya berpikir, ya sudah. Nah ketika dia tanya, kamu bangun pagi jangan sampai kau terlambat ke gereja. Iya, saya sudah bangun. Ayo kita bangkit mengasihi Tuhan. Jadi menurut saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doa itu besar kuasanya. Suami saya itu kerasnya minta ampun, karena kan dia agama Buddha kan. Setiap kami di awal pernikahan pertama kami berkelahi. Jangan bilang engkau tuh nggak bisa berkelahi. Saya berkelahi dengan suamiku. Kenapa? Dia bilang ada sedang berdoa kepada Dewi Kuan Yin. Nah saya berdoanya kepada siapa? Nggak bisa. Awalnya harus kembali aja. Terus sudah itu nggak masuk. Terus saya berpikir sudah saya doakan. Saya doakan terus berbalik. Kalau kami berdoa, dia lebih lama. Saya kadang-kadang saya bilang, hanya bisa nggak doanya dipendekin kok panjang amat? Begini bukannya kau yang pendeta? Ya, kenapa suruh saya doanya singkat lo gimana sih? Kamu dong yang harus manjangin. Ini kan kesempatan menyembah Tuhan. Itu saja saya bertobat. Saya bilang aduh thanks God. Di awal nggak gitu Bapak Ibu. Dia katanya apabila dia sudah berkata semalam saya berjumpa dengan saya harus kita harus ke kelenteng, dia kan mempersembahkan taruh makanan di meja. Itu kan kebiasaan orang-orang Tionghoa ya. Saya berkata, oh tadi
kemudian berdua. Bagian ini bagian yang saya alami, dan saya mau mengajak saudara tidak mudah berdoa. Tapi berdoalah bagi siapa saja. Jadi tidak mudah saya berkata, ayo Bapak Ibu berdoa di rumah. Nah, saudara bisa masa tidak berdoa di jam itu. Tapi ketika saudara belajar terkoneksi, ini namanya kita sedang mengkoneksikan iman di udara. Keyakinan iman kita dan terangkat menjadi pengharapan di surga. Tuhan jawab. Amin. Tuhan pasti menolong, tidak hanya menjawab doa kita, tapi menguatkan kita yang berdoa. Dan Alkitab juga mengajar kita, ayo doakan yang lain. Doa itu besar kuasanya. Lagunya doa orang benar bila didoakan dengan yakin apa? Besar kuasanya. Jadi saya mau mengajak minggu-minggu ini jemaat GBI, ayo kita bersama-sama bangun Israel. Di mana saja kapan saya kadang di dalam kendaraan di naik motor saya berdoa. Ya, dalam pekerjaan, dalam segala hal doa menjadi dasar. Itu cara menikmati hidup yang indah. Berkati saja. Saudara, tidak ada ruginya. Tuhan berkatilah si Udin yang menyakitiku. Tidak ada ruginya. Tapi kita gak gitu. Sorry ya, dia. Wah, bibir kita sudah naik turun, emosi kita sudah geleng-geleng. Nanti terakhir itu Bapak Ibu itu nanti kalau saudara belajar kesehatan itu nanti bisa lari ke stroke ringan. Jadi saya punya teman dekat dokter. Dan kami sering sharing. Kenal banyak orang masuk rumah sakit kan. Kemudian kita melakukan riset dan kami ngobrol. Nah, saya kaget juga ya. Dia bilang coba aja orang sakit suruh bahagia, tidak masuk rumah sakit gitu. Maksudnya, misalnya kalau dia berkaitan dengan misalnya sesuatu yang menakutkan dalam tubuhnya, terus dia bilang hati yang gembira adalah, dia bilang itu dalam bahasa Inggrisnya medicine, itu obat. Hati yang gembira, gitu kan? Jadi kalau saudara ada yang menyakiti berkati, oh God thanks God. Kan aku mau rekor thanks God, Tuhan memberkatimu. Jangan bilang susu rohani, puji Tuhan. Dan jangan balas daripada kerohanan. Ya kan ya? Jadi kita bangun hal-hal yang membuat hidup kita berkualitas. Kemudian yang terakhir, kita baca sama-sama. Bagaimana kita beriman dan kita bangkit mengasihi. Kita baca 2-3, merelakan, bukan? Ya, biasanya ini berkaitan. Biasanya kita tafsir ini biasanya hanya barang, uang, kita mengharapkan itu kembali. Biasanya kita harus berlevel berpikirnya sampai di situ. Tetapi kalau kita belajar, ya, Alkitab mengajak kita bahwa ketika saudara dan saya belajar dari prinsip Kristus, jadi ada hal yang harus dibedakan dalam hidup. Memberi, meminjamkan, memberkati, meminta, itu harus dibedakan. Ini pengajaran Yesus dasar sekali. Kalau hal yang berkaitan dengan minta, kita harus kasih. Nah, makanya Yakobus itu berkata begini, kamu ini sok rohani, ya loh, Yakobus sindir. Kenapa rohani? Temannya Yakobus berkata, kamu begitu perhatian kepada saudara seiman. Temanmu mau ke Makassar, kamu bilang pakailah baju hangat, ya sediakanlah makan, bawalah bekal. Tapi kamu tahu bahwa dia nggak punya. Itu sama dengan kamu sedang mengejek dia. Nah, karena itu kalau kamu tahu bahwa temanmu sulit, ini menarik. Kamu harus peduli. Nah, ini dia. Bagian ini bagian yang tidak mudah kita lakukan dalam hidup. Tapi Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip yang kita lakukan tanpa menuntut balas. Nah, kalau Alkitab mengajarkan kalau berkaitan dengan proses pinjam meminjam, kalau pinjam harus dikembalikan apapun bentuknya, entah itu barang, entah itu uang. Tapi kalau diberi itu kita jangan menuntut kembali. Nah, level Yesus di sini adalah saudara ketika mengasihi dan saudara memberi jangan menuntut kembali. Itu tidak mudah. Tapi kalau saudara dan saya ada di sana, kita akan melihat hidup yang berbeda. Kita akan melihat hidup yang makin hari makin indah dan hidup yang Alkitab berkata diperkenan dan dikasihi oleh Tuhan. Apa ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan kita rela, tidak mengharapkan kembali karena mungkin saja berkata, oh ya nilainya murah. Kadang-kadang pulpen itu kita pinjam kan? Saya bilang sama mahasiswa, kau pinjam pulpen itu, kau nggak kembalikan itu dicatat di surga. Masa bu? Nggak tahu baca lah tesnya.
kembalikan kalau kepinjam, kecuali kalau dikasih teman. Kadang-kadang kan buku diktat yang masuk, oh tidak sengaja masuk di tas kan, diktat loh tidak masuk di tas, tidak sengaja, banyak hal yang gak masuk akal. Tapi saya sampaikan bahwa Tuhan menuntut daripada kita atas tindakan yang kita lakukan. Kekasih Tuhan, iman dan mengasihi tidak mudah, tetapi karena kasih Kristus yang menjadi dasar kita untuk melakukannya, makanya mari kita menerapkan ini supaya kita minggu ini perjalanan hidup kita ini bahagia. Jangan membenci, amin. Mari kita memberkati, jangan menuntut. Ya kadang-kadang sakit, tapi ketika itu dirobekkan dari hidup kita, kita baru memahami makna daripada kasih sayang Tuhan yang indah dalam hidup kita, amin. Mari kita berdiri dan kita akan menaikkan pujian. Ini pujian yang menurut saya kita semua sudah tahu, tapi kita akan jadikan sebagai doa kita. Kita akan nyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan sama-sama kasih pasti lemah lembut. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu, iman dan mengasihi. Kami tahu bahwa ketika kami beriman kepada-Mu, kami dituntut untuk menerapkan prinsip hidup yang baik dan benar, supaya kami menjalaninya. Hidup ini tidak menjalani di dalam frustasi, tidak menjalani dalam cara yang tidak benar, tidak menjalani dengan tuntutan-tuntutan duniawi. Tapi bagian tertinggi dari hidup adalah kami bisa mengasihi, kami bisa memberkati, kami bisa peduli sebagai bagian dari prinsip hidup yang ada di dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan menjalani kebenaran-Mu, supaya kami diperkenan dan semakin hari mengasihi-Mu, dan kami praktekkan dalam hidup dan perjalanan kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saya akan dalam perjalanan setiap 1 tahun saya tentu meminta Bapak Ibu Saudara membantu saya dalam pelayanan di tempat ini, karena sekali lagi pelayanan ini adalah milik Allah dan kita bersama-sama terlibat di dalamnya untuk melayani Allah. Nah, karena itu saya sudah mendoakan dan mengajak saudara untuk kokoh sepanjang tahun, dan saya mengundang ke depan, saya mengundang Pak Baharudin, mengundang Ibu Dorcas Indo, Papa Kinako, Pak Kinako, Mama Sofia, Papa Sofia ke depan. Silakan ke depan. Ya, Mama Indri. Baik. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang saya doakan dan saya dibawa di hadapan Tuhan untuk bersama-sama bertanding, berjuang bersama-sama di hadapan Tuhan melayani.
Nah karena itu tentu berkaitan dengan gembala itu saya dan saya minta Bang Rudi menjadi koordinator, artinya kelangsungan ibadah, mensupport di dalam bagian pelayanan supaya berjalan dengan baik, membantu mengkoordinasi ketika juga saya ada maupun tidak ada di tempat ini. Nah kemudian juga ada Ibu Dorcas, artinya induk terlibat untuk banyak berdoa, karena bagi saya doa itu besar kosanya. Ini rumah kita perlu kubu yang kuat. Indo bisa mengambil bagian berdoa di sini juga, bisa mengkonfirmasi, menunjuk teman yang lain sehingga nanti kita buatkan jadwal untuk masuk dalam doa. Kemudian untuk presiden worship, artinya Mama Irin saya percayakan untuk mengkoordinir ibadah. Nanti kalau ada yang mau rindu misalnya mau worship leader, mengkonfirmasi, mengatur, melibatkan mungkin multimedia. Saya berdoa, kita berdoa juga akan ada mahasiswa yang akan membantu untuk singer, untuk mengajar sekolah minggu, dan memang tidak selalu datang, baru 1 bulan sekali kami sudah bicarakan, dan ini nanti dikoordinasi oleh Mama Iren. Pak Kinako, hubungan masyarakat, artinya mari mengajak, memperkenalkan gereja kita kepada teman sahabat, ya, kepada supaya mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat kita. Nanti kita dampingi oleh Ibu Kinako. Kemudian penata layanan itu kegiatan mungkin persiapan kursi, persiapan altar mimbar dan sound system, nanti penata layanan adalah Papa Siti ya. Jadi tentu kita menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan, dan saya akan bacakan firman Tuhan menjadi dasar di dalam pilihan Bapak Ibu Saudara di kesempatan dengarkan firman Tuhan. Allah menyampaikan pesan ini melalui kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya, selesai pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari tunduk kepala dan saya bawa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu sebagai hamba Allah, saya membawa teman-teman partner dalam melayani-Mu di tempat ini. Pagi hari ini hamba-Mu secara khusus berdoa, tahirkan mereka di hadapan-Mu seperti imam-imam yang Tuhan kuduskan dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, supaya mereka mengemban tanggung jawab, mereka mengemban tugas yang telah Allah percayakan 1 tahun ini dengan semangat, dengan antusias. Tuhan, Engkau berikan urapan baru kesabaran, Engkau berikan kesehatan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama sesuai dengan firman-Mu, melakukan pekerjaan baik sampai Engkau datang kembali. Menyerahkan semua hamba-Mu yang Engkau pilih pagi hari ini di hadapan surga dan bumi, masuk dalam pelataran di dalam gereja Bethel Indonesia MPI Rumah Mujizat Tunggal. Biarlah kiranya hidup mereka diangkat oleh Tuhan, hidup mereka diperkenan oleh Tuhan, dan jalan-jalan yang mereka pilih dan tempuh adalah jalan-jalan yang berhasil dan beruntung. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Silakan kembali. Saya kembalikan kepada kita. Yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan. Lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan datang pada pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita yang kita sudah siapkan dari rumah. Sebelumnya itu mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya melalui firman ini kami semua diberkati. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah semakin hari semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Desti. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangganya, berkati keluarga.
keluarganya, setiap usaha pekerjaan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan tanda ungkapan syukur, biarlah ini menjadi semakin hari kami untuk memperlebar kebenaran firman. Terima kasih Bapak, mengucap syukur karena Tuhan baik. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Hari Minggu yang indah. Pengumuman yang pertama, ibadah kita. Pertama, selamat kepada semua yang terpilih yang akan membantu. Pelayanan ini adalah pelayanan kita bersama. Mari kita bersama-sama bersih hati. Kita bangkit untuk terus bangkit mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang kedua pengumumannya, ibadah kita akan kita masuk di tanggal 23. Itu saya berencana akan ada ibadah pengajaran di tengah minggu. Tapi setelah saya lihat kalender, itu tanggal merah ya, orang lebaran. Biasanya kan berpengaruh juga kepada saudara kan, pergi hilang. Jadi saya berpikir akan lebih baik saya akan promosi untuk mengajarkan eskatologi. Saya akan pakai 2 minggu itu untuk membangun. Jadi nanti saudara kalau saya share flyer di grup, saudara bagikan supaya orang-orang belajar tentang akhir zaman. Saya akan mengajarkannya dalam bentuk ibadah seperti ini di tengah minggu, di hari Kamis. Saya belum bisa langsungkan karena setelah saya mapping pelaksanaannya dan saya lihat situasinya, nanti tinggal saya yang datang, ya toh. Saya berdoa kita mari karena ini sudah terbentuk tim, kita berdoa bersama supaya ini nanti ke depan bisa berjalan. Ada jiwa-jiwa yang baru, ya kita bangun interdenominasi. Maksudnya begini, saya pengen kita belajar, tidak maksudnya agama apa saja. Tentu saya akan mencoba membangun jejaring dengan hamba Tuhan lainnya supaya belajar bersama. Karena bagian ini tidak semua orang bisa mengajarkannya, karena ini cukup berat berkaitan dengan eskatologi. Nah itu saya rindu Bapak Ibu mensupport dalam doa untuk bagian itu. Nah yang kedua adalah kita merindukan guru sekolah minggu. Saya selalu di hati saya Tuhan. Kemudian memang saya konfirmasi mahasiswa. Terus ada mahasiswa bilang, Bu Desti, saya bisa tapi ini bisa sebulan sekali karena saya di gereja saya pelayanan. Oke baiklah, yang penting bantu sebulan sekali nggak apa-apa lah. Ada guru sekolah minggu. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin terbeban, ya toh, mau ya tentu kita sesuaikan keadaannya. Jadi nanti kita doakan anak, nanti dia tinggal mendengar firman di luar, supaya mereka juga belajar firman Tuhan. Jadi saya bilang satu aja kalau saya bisa bagi 2 diri saya pengen di sana dan di sini. Karena dunia anak itu indah. Jadi kita doakan ada guru. Jadi tadi itu saya mahasiswanya sudah 2, sudah mau jadi singer. Tapi ternyata motor yang kami siapkan, yang saya siapkan itu saya ada motor Vega. Itu di starter sampai merontok kakinya itu sampai saya putus asa. Lah bengkel nggak ada yang buka, nggak bisa nyala. Saya bilang mas udah pulanglah dulu lah. Kalau aku ajak satu nggak enak sama yang satu. Kalau bonceng 3 berlebihan ya, atau tangkap polisi. Saya bilang pulanglah dulu ya. Minggu depan lagi anak ya bantu Bu Desti di pelayanan. Terus bilang oh siap Bu siap. Karena saya bilang ini kita penyesuaian tempatnya cukup jauh. Saya juga nggak bisa bonceng 3 karena itu berbahaya. Dan saya ajak satu nanti yang satunya marah. Jadi lebih baik kalian pulang berdua dengan sukacita. Oh ya baik Bu, mereka pulang. Jadi itu yang kita doakan. Dan saya juga rindu jika ada saudara yang punya. Ini lagi yang didoakan.
Saya rindu kita mendoakan pemain musik. Amin. Iya, artinya saya bisa bermain di instrumen ini, saya bisa bermain di instrumen yang lain. Artinya saya bisa support nanti di dalamnya, tapi saya perlu orang yang kita doakan itu supaya Tuhan kirimkan, dan kalau ada yang terbeban belajar supaya gereja kita makin bertumbuh ya, bermain musiknya, supaya kita jangan merangkap banyak hal, gitu kan? Ada yang membantu saya di dalam Bu Agnes itu tidak bisa selalu terlibat di sini karena memang di Bolu itu tidak ada pemain musik. Nah biasanya Pak Han saja yang gitaran. Nah tentu itu spiritnya ya ibadah dan rasanya ibadah rumah tangga. Terus saya bilang baiklah Bu Agnes ya, dengan sedikit enggan rasanya di sisa Marina melepas, tapi karena memang kebaikan bersama, layanan juga berjalan baik di sana. Ya karena saya bisa main di sini, saya akan handle, tidak apa-apa Ibu di sana. Tapi Bu, saya bilang tapi Ibu jangan menghilang dalam 1 bulan, muncullah 1 kali ya. Kalau misalnya minggu pertama itu kan perjamuan, itu saya ada yang support ya. Kalau saya banyak sekali saya kerjakan itu perlu perjuangan. Ya nanti kalau semua saya kerjakan nanti cepat pulang ke surga Pak Kinako. Ya, supaya Kinako ya, supaya saya long live di bumi ya. Saya mengajak teman hari ini, saya doakan supaya bertalu-talu melayani dan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Kemudian ya ini masih menjadi pokok doa kita bagian 3. Nah sekali lagi keluarga Ibu Sulemita ya kan ya, oh Bapak ada di selamat datang. Ini nggak salah Bu ya panggilannya ya, tidak jadi besar loka. Iya, selamat datang kembali dan Tuhan memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Mari terus maju di dalam Tuhan, dan worship leader ada Mama Gera, kita menunggu untuk jadi worship leader, daftar juga. Jadi kita siap. Dan ini yang bagian penata layanan ini mic sudah disiapkan 4 ini semua cakep on. Ya berarti kita butuh worship leader singer. Ya, yang terlibat juga mau bantu Iren jadi singer, ada yang mau jadi sini boleh. Ya, oke. Itu dia pengumumannya. Sekali lagi Tuhan Yesus. Saya berharap di bulan ke-6 itu saya pengen pengumumannya sudah video. Jadi manakala saudara pengen wajahnya rodo-rodo mau di shoot, kasih pengumuman ke arah sana. Pemikiran saya pengen gereja kita terus berkembang. Puji nama Tuhan. Demikian pengumumannya, Tuhan memberkati. Nah, demikian pengumuman kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya undang Indo untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Karang itu pengkarangan anan nalona apa Temo iya tuan romang kami masih suruh lakukan panampaan itu rotolino tulaki nai urang itu dona kadami o buang do suruga tay senga nakiran nuan sangani kamu manari ya mau dikato sejo olomi lan melami ya semua ya tumintuna kadami tumangka kirani latontomi tanam balo lalu painawang kipantan simisaki dan nau baki maden numpeng gauran itu olomi o buani kama seimkan lan sitaruna katuan kiyo buang ditandai siami isan umayet katekani totang paisa siya totang patandai apa tontong tu papangadaran paabin lako kalikiyo buang ya mo dikato kisejo olomi lan melamiate o buang lihat mintu na taon mi telang gereja la tontong mi pasak la tontong mi tundui den no bana madin melada melodio olomi o buang o surga mintu na taon mi taen tandai ko ni la tontong mi dedek tu tangana den no bana madin mengkilala jo olomi o buang Yesus yang dikato kisejo olomi metamba meongli kumua ya tumintu nanak tiumbom panailan lilihina lino yate lato
kami kamasay latong kami rondo tondong tahu dan nau pa naman kilala moy kita si sola apa tontong kan si sola lasangan yo buang Yesus ya tu anak yang ko bilang lu kapas sekolah latong kami ada dan nau pa naman tandai kami maden kilala tayo itu kamanarangan yo kalena setengah hinal yo man kalenyo buang na taon ni Teumba kadami la tonton lu kami pasake na maaling juga ulitan kay na lala pa korean umipilan suruga la tonton kami kamasay na iya tu taon ni tumaparentaki random jo may pusat sa tama tondok la tonton kami kamasay la tonton mi ron la tonton kalanadai melo yo lalal pa korean yo buang surga yang kita do bisa jo olomi mintu na taon ni bomba nai taon ni ko kare sukaran nal lumilani nalino ya tela tonton bukan mi ron la tonton mi kamasay den tau pa na maadin kung kilalay ombe ki ko do surga lamenteng kalamay te manuma kabusumami apala tontok kami antara ketutun nalala dan nau bagi rampo tak ditolong umbong bagi naik toro lami ini po bawon dalali inomi la tontok kami rondo dan nau bagi madin tolong lamala adilang di kami yang to bisa jo olomi na iya tu na taon ni la tontok lupa ni adai kote bilang surga onde ikon terus suruh kata tore-tore makan kamar sambalang masih kaleni kumuaya te mitandai kuma totang yang paisakan apa tonton la tonton kami ada itu kadang yo buang Yesus bekilan surga kosong berkang kama singkang lalu Allah pasal kita lekali na buang mis mitandai kumuaya kate apa tonton tu mama siami tonton tu Pak Rondo mila ko kaleki tonton orang kami si Solano buang Yesus amase bukan lalu paton lalu tengka kede kila lalu wong kadangki tanya kami ka pesta nanti sangari ka pesta nang mana kamu buang Yesus amase bukan ni budak patulaki ba masih oloni inang tayo patas suyo kumado sangpin inang dorong tandayan juga kurangan jo paleki dari makalasangan ako ang tukong Yesu ya mo uang tiro salamaki haleluya amen. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kita berpujian sebab Kau bisa. Berbuat tahu
Puji nama Tuhan. Kepadamu ya Allah segala penghormatan, pengagungan dan kebesaran untuk kehadiranmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mengingat Pak Lumanto untuk Tuhan sempurnakan proses penyembuhannya dan berkati Ibu Marta dalam proses mendampingi dalam situasi yang sulit. Berkati supaya bersabar dan boleh melewati proses ini, dan Tuhan nyatakan pengurapan-Mu sehingga beliau boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Keluarga Bu Agnes juga Tuhan pulihkan, ayahnya, ibunya, bahkan Bu Agnes sendiri Tuhan tumpang tangan sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan, rupa-rupa perjalanan kami sepanjang minggu ini, rupa-rupa rencana kami dan pergumulan kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan menyertai dan memberkati. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama bahwa Tuhan sudah menyertai kami dalam pujian kami. Kami percaya tembus kehadiran Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan mengajak kami untuk menerapkan prinsip hidup yang benar. Kami sudah memberikan korban syukur. Kami berdoa tidak ada di antara kami yang kekurangan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk doa syafaat. Kami percaya doa itu mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penetapan Tuhan, untuk orang-orang yang akan terlibat dalam penata layanan di gereja Bethel Indonesia Ulusalu. Anugerah dan makrifat Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu untuk setiap kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa itulah yang akan menyertai hidupmu dan hidupku. Itulah yang akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Itulah yang akan membawa hidupmu senantiasa bersuka cita. Bahkan engkau mengalami kualitas yang berbeda. Dan biarlah kiranya karya itu terjadi di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat duduk dan ambil saat dulu.